Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto di sini untuk mencoba memaparkan mengenai tugas akuntansi lanjutan W11, P11 4 dan E11 12. Untuk W11 di sini disebutkan bahwasanya POM Corporation bayar tunai sebesar $1.155.000 untuk 70% kepemilikan dari Sun Corporation. Kemudian Sun Corporation tercatat memiliki 1 juta saham biasa dan 600.000 laba ditahan. Dan pada 2016 ada transaksi antara PAM dan Sun dengan laba total sebesar 100.000. Kemudian Sun sendiri membayar dividen sebesar $100.000 di tahun 2016. Dan ada pengurangan 80%. Kemudian di sini ada tarif pajak untuk kedua perusahaan sebesar 34%. Kemudian di sini ada data mengenai pendapatan yang terpisah antara PAM dan Sun. Ini. Kemudian yang pertama kita diminta untuk menentukan pajak penghasilan terutang dan beban pajak penghasilan untuk PAM dan Sun. Pertama kita menghitung dulu preliminary computation untuk menghitung goodwill tadi. Investment cost-nya tadi tercatat 1.155.000. Kemudian kita mencari mulai total fair value-nya dari Sun dengan kepemilikan 70%, maka 1.155.000 dibagi dengan 70% didapat 1.650.000. Kemudian untuk book value-nya untuk Sun sendiri 1.600 dapat dari saham biasa tadi 1 juta, kemudian ditambah dengan laba ditahan sebesar 600.000. Mendapat goodwill sebesar $50.000. Dan kita menghitung untuk di sini untuk tax operating income dan untuk income dari kedua perusahaan tadi dikali dengan 30% dari pajak. Untuk POM menjadi 340.000, kemudian untuk Sun $136.000. Kemudian ditambah dengan tax on dividend reserve 70% kepemilikan dikali dengan 100.000 dibayarkan, kemudian dikali dengan 20.000 taxable karena ada pengurangan 80% pengurangan tadi, kemudian dikali dengan 34% tax rate. Didapat untuk POM 4.760. Kemudian di sini menjadi income tax currently payable-nya untuk PAM $344.760, kemudian untuk Sun $136.000. Dan untuk Sun sendiri kita menghitung untuk deferred tax asset unrealized inventory profit-nya tadi ada 100.000, kemudian dikali dengan tax-nya tadi 34% menjadi 34.000. Kemudian untuk income tax expense untuk Sun sendiri $102.000. Penting kemudian mempengaruhi untuk undistributed income yang menghitung deferred tax on undistributed income ini. Sun operating income 400.000 tadi disoal, kemudian dikurangi dengan tax dari Sun Corporation, dan dikurangi dengan 100.000 unrealized profit dan 100.000 dividen yang dibayarkan. Mendapat $98.000. Kemudian dikali dengan 70%, kemudian dikali dengan 20% taxable, dikali dengan 34 tax rate, didapat $4.665. Kemudian untuk PAM sendiri income tax expense-nya sebesar $340.095. Kemudian untuk yang nomor 2 kita diminta untuk menghitung pendapatan PAM dari Sun untuk tahun 2016. Kita minta untuk equity insurance income tadi 400.000, kemudian dikurangi dengan 102.000 dari tax expense tadi, kemudian dikali dengan kepemilikannya sebesar 70%, didapat $208.600. Kemudian dikurangi dengan unrealized inventory profit 100.000 dikali dengan kepemilikan sebesar 70%, jadi 70.000, dan dikurangi untuk income from Sun-nya menjadi $138.600. Kemudian yang ketiga kita diminta untuk menyiapkan laporan laba rugi consolidated income statement untuk PAM dan Sun pada tahun 2015. Ini untuk sales-nya 10 juta ditambah tadi, kemudian dikali 240.000 untuk harga jual dari inventory, kemudian didapat $9.760.000. Kemudian untuk cost of sale-nya di jumlah ditambah dengan 100.000, kemudian dikurangi dengan harga jual inventory tadi 240.000 juga, 240.000. Kemudian untuk
Kemudian dapat gross profit-nya pengurangan tadi menjadi 4.800.000. Kemudian operating expense-nya 3.500.000. Kemudian income before tax-nya dan non-controlling interest-nya menjadi $1.300.000. Ada income tax-nya untuk kedua perusahaan tadi, untuk PAM $340.095 dan untuk Sunnya tadi $102.000 menjadi $442.095. Kemudian untuk total consolidated income didapat sebesar ini, kemudian dikurangi dengan non-controlling interest 30% dikali 29.800 net income didapat dari 400.000 dikurangi pajaknya tax tadi 102.000 dan dikurangi dengan 100.000 unrealized menjadi sebesar 59.400. Kemudian di sini untuk controlling share-nya net income yaitu $789.505. Kemudian untuk yang soal 2 untuk P11.4 ini Ahmad Corporation mengakuisisi 90% dari kepemilikan Sanur Corporation dengan uang tunai sebesar $990.000 ketika nilai buku aset perusahaan Sanur sama dengan nilai wajar. Kemudian ekuitas Sanur ada saham biasa 500.000 dan laba ditahan 250.000. Kemudian di sini ada data mengenai saldo perjuangan penyusun komparatif untuk Ahmad dan Sanur sendiri. Kemudian ada informasi tambahan. Pertama, Ahmad menggunakan metode yang tidak lengkap seperti itu. Nomor 2, ada transaksi antara Sanur dan Ahmad. Sanur menjual tanah seharga $50.000 kepada Ahmad seharga $70.000. Kemudian ada keuntungan di sini $20.000. Yang ketiga, Sanur menjual barang dagangan seharga $20.000 kepada Ahmad seharga $30.000. Kemudian Ahmad menjual barang dagangan $50.000 ke Sanur dengan harga $80.000. Separuh dari kedua transaksi tadi tidak terjual pada tahun 2016. Dan kita diminta untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi komparatif untuk Ahmad Corporation dan Sanur Corporation atau entitas anak dengan metode dengan teori tradisional parent company dan entitas. Coba kita hitung dulu untuk preliminary computation-nya untuk goodwill. Di sini untuk traditional teori investment Sanur 990.000, kemudian dikurangi dengan fair value of 9% interest accrued 750% dikali 90% kembalikan didapat 625.000. Kemudian didapat dikurangi tadi goodwill-nya menjadi $315.000. Untuk hitungannya parent company ini sama dengan tradisional teori 315.000. Untuk teori entitas sendiri kita mencari dulu employed value of Sanurnya 990.000 yang dibayar tadi dibagi dengan 90% kepemilikan menjadi 1.100.000 dan dikurangi dengan fair value of identifiable asset tadi dari saham biasa dan laba ditahan 500 tambah 150.000 menjadi goodwill-nya $350.000. Dan kita mencari income from Sanurnya ini karena tadi Ahmad tidak menggunakan metode request tidak lengkap. Sini sebesar 20.000, kemudian dikurangi dengan analyzed profit from upstream sale of land tadi 70.000 kurangi 50.000 dengan kepemilikan 9%. 18.000, kemudian untuk dikurangi dengan analyzed profit in ending inventory from upstream sale 90.000, 90% dikali dengan karena tadi setengah nggak kejual, dan dikali dengan keuntungannya menjadi 4.500. Kemudian yang ketiga dikurangi analyzed profit in ending inventory from downstream, downstream jadinya 100% dikali dengan 50%. Setengahnya tadi dikali dengan 30%. Kemudian dapat income from Sanurnya sebesar $34.500. Kemudian kita menghitung mengenai untuk traditional teori, parent company teori dan interest teori. Untuk salesnya sama semua. Dan di sini ada beda di bagian pengurangan less unrealized profit upstream ini. Di sini untuk parent company sendiri
beda sendiri karena pengurangannya menggunakan program 90%. Itu kemudian untuk entitas teori sendiri ini tidak menggunakan non-controlling tracer. Itu hitungnya seperti ini. Kemudian untuk komparatif statement of return earning-nya, return earning-nya sama semua 650.000 untuk ketiga teori. Kemudian untuk tradisional sama peran company teori ditambah dengan consolidated net income 404.500 dan 414.500. Untuk entitas teori sendiri ditambah dengan net income untuk controlling stockholder juga 404.500. Itu. Dan di sini didapat untuk ketiga teori sama 164.500 diukur dengan dividen to controlling ya sebesar 80.000 untuk semua teori. Kemudian retail earning-nya didapat 984.500 semua untuk ketiga teori juga. Di sini untuk comparative consolidated balance sheet-nya sama semua kecuali inventory, land sama goodwill tadi. Goodwill dihitung di awal tadi juga udah beda. Inventory dan lainnya tadi karena ada perkalian antara 90% sama 100% tadi. Itu. Kemudian untuk liability, untuk account payable-nya sama semua untuk ketiga teori. Kemudian untuk non-controlling interest-nya ini untuk parent company ini dimasukkan dalam liability, tetapi untuk yang traditional teori sama entitas teori masuknya ke stockholder equity. Kemudian untuk total liabilities dari tradisional teori 116.000 dan untuk entitas juga 116.000, tapi untuk parent company teori $217.000. Kemudian ini untuk capital stock-nya kita semua, untuk returning juga sama, kemudian controlling interest-nya untuk tradisional teori 98.500. Untuk entitas teori 133.500 itu. Untuk total ekuitasnya kemudian untuk tradisional teori sebesar 3.199.000 sama dengan total aset. Kemudian untuk parent company 3.201.500 dan untuk entitas teori $3.254.000. Kemudian untuk selanjutnya mengenai E1112 ini disebutkan bahwasanya pada tahun 2016 Pop Sun Tin dan Farm Corporation mencetakkan LIBOR dengan 22% bunga dari masing-masing dan interest masing-masing. Kemudian Pop memenuhi syarat sebagai penerima untuk penerima atau primary beneficiary. LIBOR melakukan laba bersih $1 juta dan mengumpulkan dividen 300.000. Pertama, bagaimana setiap perusahaan melaporkan dan mengungkapkan laporan pendapatan mereka. Di sini Pop ditunjuk sebagai primary beneficiary, diharuskan untuk menyusun laporan keuangan consolidation. Kemudian di dalam laporan ini Pop harus menjelaskan mengenai sifat, tujuan, ukuran, dan aktivitas LIBOR tadi. Mengenai kemudian yang kedua, rekomen dan klasifikasi aset consolidation yang dijadikan jaminan atas kewajiban LIBOR. Kemudian yang ketiga, alternatif apabila kreditor LIBOR tidak memiliki alternatif lain atas kredit umum primary beneficiary. Kemudian untuk ketiga perusahaan lainnya, Sun Tin dan Fan yang bukan merupakan primary beneficiary harus dijelaskan mengenai sifat keterlibatannya dengan LIBOR dan waktu dimulainya keterlibatannya. Kemudian untuk kedua, menjelaskan mengenai sifat, tujuan, ukuran, dan aktivitas LIBOR. Kemudian mengenai batas maksimal kerugian LIBOR yang dapat ditanggung. Dan pertanyaan yang nomor 2 adalah tentukan pendapatan dari investasi yang akan dicatat setiap perusahaan income from LIBOR. Karena tadi kepemilikannya sama rata 25%, maka laba bersihnya tadi dikali dengan 25% untuk kepemilikan semuanya menjadi 250.000. Untuk 4 perusahaannya sama aja. Dan terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.